saya tetap sebenarnya masih ada rapat lagi tapi jam 9 sama ada webinar itu, tapi saya tetap apa ya, kan 2 pertemuan kemarin 5 sama 6 saya nggak bisa hadir. Minggu lalu rapat yang Senat Univ, weekendnya saya nggak bisa karena ada acara keluarga. Ya kalian juga mungkin saya nggak ada waktu liburan. Ya itulah ngurusi itu. Pertemuan ketujuh ini apa ya, materinya hampir sama dengan yang pertemuan 6. Jadi aplikasi knowledge management atau manajemen pengetahuan. Kalau yang kali ini tentang organisasi. Jadi aplikasi KM di organisasi. Kalau yang kemarin kan individu, tapi ada sedikit campuran ke organisasi. Kalau sekarang aplikasi ke organisasi gitu. Jadi yang lebih ke organisasinya doang. Kalau kemarin masih ada campuran individunya. 28, oke. Jangan lupa absensi ya di Kulino. Pokoknya setiap kuliah habis kalian klik link, jangan lupa untuk absen. Sama ini, kalaupun kalian masih ada beberapa yang belum mengumpulkan tugas, tolong dikumpulkan aja daripada nilai kalian 0. Jadi misalnya kan nanti satu semester ini 14 kali pertemuan, berarti misalnya nanti saya akan kasih 6 atau sampai 7 tugas. Kalau kalian ada bolong 1 atau 2 kan nanti mengurangi totalnya. Kan itu bisa nanti menambah nilai akhir gitu loh. Mending dikumpulkan daripada enggak. Jadi terlambat nggak apa. Ya mungkin nanti nilainya akan lebih berkurang sedikit lah daripada yang on time. Oke, saya buka yang kali tentang aplikasinya di organisasi. Jadi pendekatan pengembangan manajemen pengetahuan itu ya bukan perkara yang sederhana karena luas dan kompleks bidang manajemen pengetahuan ini. Para ahli mencoba membangun model untuk manajemen pengetahuan, dan manajemen pengetahuan ini dilaksanakan dalam sistem pengelolaan pengetahuan atau knowledge management system KMS. Dan sebagian besar organisasi yang menerapkan KMS menggunakan pendekatan 3 cabang untuk mengelola pengetahuannya. Jadi KMS knowledge management system itu membutuhkan tiga cabang ini, atau tiga sumber, tiga input ini harus ada: manusia, proses, dan teknologi. Kenapa harus ada manusia? Karena ya seperti pertemuan-pertemuan sebelumnya, dalam diskusi bahkan pakar untuk pembuatan knowledge management itu kan juga manusia. Jadi walaupun kita membuat sebuah software, sebuah website, sebuah domain atau apapun itu untuk knowledge management system, jurnal fakultas, jurnal universitas itu kan juga bagian dari KMS. Kenapa? Karena dia juga bisa menjadi KMS, tapi yang bidang repository misalnya si Adin Kulino itu KMS untuk ada repository, ada juga untuk penyaluran ilmu. Nah itu kan berarti, tapi di dalam sebelumnya untuk membuat pengetahuan itu yang dari tajir menjadi eksplisit, kita membutuhkan seorang pakar. Untuk misalnya pelatihan itu kan juga dari manusia, makanya manusia masuk. Proses berarti di dalamnya trial dan error dan segala macamnya untuk nanti bisa menjadi sebuah knowledge management, menjadi sebuah KM. Itu ada di dalamnya, ada proses trial dan error dan macam-macamnya, diskusi macam-macam. Teknologi karena kita bicara manajemen pengetahuan dan inovasi dan dia adalah sebuah sistem, berarti proses untuk pembuatannya membutuhkan teknologi apapun itu, entah software, entah ya kan kita juga butuh programmer, itu kan berarti ada teknologi di dalamnya. Ini tapi komposisi di tiga komponen input ini berbeda-beda persentasenya lah. Jadi setiap organisasi, setiap kelompok yang membuat manajemen pengetahuan, komposisinya beda-beda. Ada yang butuh sumber daya manusianya lebih banyak daripada proses dan juga teknologinya. Jadi proses itu misalnya waktu pembuatannya lah, ya kan tenggat waktu pembuatannya bisa lebih singkat, tapi komposisi manusianya lebih banyak. Atau juga misalnya si organisasi ini sudah punya teknologinya sebelumnya, berarti penggunaan komponen teknologi lebih dikit,
atau mungkin lebih banyak. Jadi tidak selalu mesti 30% semuanya, nggak selalu 30% semua. Bisa manusianya yang lebih banyak komponennya dalam artian persentasenya. Ini untuk suatu proyek ini membutuhkan manusia lebih banyak, SDM manusia lebih banyak, membutuhkan tim yang lebih banyak dibandingkan tapi untuk prosesnya, untuk proses pembuatannya sampai jadi deadline-nya mungkin hanya dalam waktu 3 bulan. Bisa saja berarti manusia lebih banyak tapi proses di dalamnya lebih banyak, lebih sedikit prosesnya. Untuk teknologi karena sudah ada, jadi mungkin dia dapat share yang lebih banyak sedikit daripada proses tapi tidak melebihi manusia. Itulah. Tapi intinya inputnya dari tiga ini, dari sisi manusia, dari proses dan juga teknologi. Lalu menjadi sebuah manajemen pengetahuan ya, kayak yang hari Jumat ada rapat lagi tentang ini komputerisasi skripsi. Itu dari kita manusianya nggak banyak, teknologinya sudah ada karena ada ya, manusianya itu salah satunya ada programmer, jadi sudah punya apa ya, sudah punya contohnya lah, sudah paham tentang itu. Prosesnya hanya butuh waktu sekitar 3 bulan. Dan yang saya bilang 3 bulan itu contoh situ. Jadi manusianya nggak banyak, satu tim total anggota itu ada 5, mungkin ketua-ketuanya mungkin 3 lah, karena yang di dalam satu grup hanya 5 orang. Itu person in charge untuk masing-masing divisi lah ya. Ada yang dosen, ada yang mahasiswa, ada yang pengelola, sama satu lagi yang bagian server. Jadi 4 divisi. Teknologi sudah ada, programmernya. Proses ya cuma sekitar 3 bulanan. Itu apa ya, dimensi ini sudah Anda harusnya sudah Anda dapatkan di PPTN sebelumnya, tapi kalau salah belum semua. Tapi intinya adalah dari tadi yang untuk buat manajemen pengetahuan, kan kenapa knowledge exchange, karena kan pada saat proses tahap pertama dari tajid ke eksplisit atau mungkin bahkan mendatangkan seorang pakar itu kan ada proses perpindahan ilmu pengetahuan dari yang si tim ini. Bayangkan sebuah tim nggak tahu apa-apa, ingin mencari database, ingin mencari informasi tadi, yang kalau data informasi kemudian pengetahuan kalau di PPT yang awal-awal itu kan berarti kita bisa mendatangkan pakar, bisa mendatangkan datang respondennya dari tajid ke eksplisit. Berarti kan sana ada exchange knowledge. Bahkan dari sisi diskusi pun, kalau Anda mendatangkan pakar ke dalam sebuah tim untuk diskusi, apakah Anda ada pelatihan di sana, ya itu kan berarti ada exchange, knowledge exchange, ada perpindahan dari orang ke orang, dari responden Anda, dari pakar Anda kepada tim. Itu kan berarti ada knowledge exchange. Kemudian setelah ilmu pengetahuan itu berpindah kepada tim Anda, berarti kan di sana knowledge capture, Anda mendapatkan ilmu pengetahuan itu yang dapatkan tadi pertama. Setelah Anda capture, berarti Anda reuse dari ilmu yang sudah Anda dapatkan ini. Ya, saya bilang satu bongkah itu, satu seonggok, satu buku, satu macam-macam itu Anda reuse-nya ini sesuai dengan apa yang mau Anda dapatkan. Kalau kemarin berarti skripsi, berarti tujuannya untuk ke arah sana. Disesuaikan juga misalnya dengan strategi atau tujuan dari organisasi, konten di dalamnya disesuaikan juga dengan polisi. Pengukuran itu misalnya apa ya, seberapa kan pada saat pembuatan, kalau kita sekarang berarti seberapa pentingnya pengukuran untuk dalam arti gini, membuat sebuah software baru, membuat sebuah domain baru, web page baru, itu seberapa pentingnya. Dan juga nanti cara pengukuran gimana, apakah pengukuran dari kalau misalnya kita bikin jurnal fakultas, jurnal universitas, seberapa pentingnya itu harus dibuat. Dan nanti targetnya marketnya kemana, apakah hanya dari penggunaan internal untuk mengakomodir para lulusan yang mahasiswa yang mau lulus biar bisa untuk publish jurnal, apakah kita mau jurnal nasional atau internasional, atau measurementnya ketertarikan dari anggota-anggota lain, dari mahasiswa lain di kampus yang berbeda,
untuk bisa publish ke kita. Kenapa? Karena kita mungkin punya daya tarik, kan berarti measurement-nya misalnya pangsa pasar. Kalau kita bicara jurnal ya kan itu kan dalam tanda petik barang dagangan ya, kemudian kalau banyak yang publish berarti web statistiknya banyak, engagementnya banyak, ya berarti nanti misalnya peringkatnya akan tinggi dari Sinta 4 misalnya ke Sinta 3, nanti ke Sinta 2, semakin banyak mensitasi karena karena jurnal yang masuk ke sana yang terpublish di jurnal itu bagus-bagus, berarti banyak orang yang mensitasi, banyak orang yang membuat itu menjadi daftar pustaka, itu berarti nanti statistiknya akan naik. Misalnya kita bicara jurnal, kalau strategi policy disesuaikan dengan kepentingan dari organisasi itu. Kalau konten ya berarti tampilan di dalamnya, misalnya kalau bicara yang komputerisasi skripsi, berarti konten di dalamnya nanti akan hanya apa saja, apakah hanya sebagai repository skripsi, apakah di dalamnya nanti bisa terjadi proses untuk bimbingan mau gimana, apakah on camera atau hanya kayak kita publish ke jurnal, berarti ada semacam blend review atau mungkin komentar-komentar tertentu yang mungkin berapa kalimat, berapa huruf, atau mungkin di sana juga ada bagian klik-klikan yang untuk oke, accept atau cancel atau revision, atau mungkin di sana juga terdapat kalau dosen pembimbing mengklik satu tombol, di sana juga sudah otomatis langsung ya termasuk semacam QR code yang itu adalah tanda tangan digital yang resmi dari pemerintah, yang dari Badan Sertifikasi Elektronik. Jadi bisa dicek keabsahannya, kevalidannya tanda tangan itu yang bentuk QR code pakai aplikasi dari pemerintah. Kan itu juga ada BSRE, Badan Sertifikasi Elektronik gitu loh. Ya proses teknologi dan juga culture disesuaikan dengan ya teknologi, berarti ya si software itulah. Proses culture berarti apakah ini sesuai dengan budaya yang sekarang, apakah ini memang dibutuhkan gitu. Kalau menurut internalisasi berarti ya setelah berpindah ilmunya itu kita tangkap, kemudian kita gunakan sesuai dengan ini. Internalisasi berarti dimasukkan lagi ke dalam ya kita gunakan secara internal lah. Kita masukkan kan ini dari orang luar masuk ke dalam kita, kemudian capture berarti ada aset pengetahuan di sana, kemudian reuse berarti digunakan lagi untuk kita. Bisa ilmu pengetahuan itu digunakan hanya untuk program itu atau mungkin program yang lain, ya kan kita sudah berpindah nih ilmu pengetahuannya, sudah berpindah, keahliannya sudah berpindah, bisa digunakan hanya untuk penggunaan proyek itu ataupun proyek-proyek yang lain. Dan ya kembali lagi ke internal, berarti digunakan untuk internal. Ya, si software itu, si web itu disebar, digunakan untuk ya kayak Kulino V2 itu kan digunakan untuk akhirnya digunakan untuk dosen dan karyawan di dalam dosen karyawan mahasiswa. Oke, ya ini penjelasan sedikit tentang yang tadi strategi manajemen policy konten. Kalau strategi itu berarti penyelarasan strategi organisasi dengan strategi KMS-nya, berarti ya tadi strategi si KMS kita mau bikin sesuatu apa itu yang proyeknya tadi disesuaikan dengan strategi dari organisasi. Kalau measurement ya pengukuran yang diambil untuk menentukan apakah terjadi perbaikan KM tadi V1 ke V2, measurement untuk engagement, ketertarikan dari internal sendiri untuk nanti misalnya kalau jurnal publish di dalam jurnal tersebut, ataupun dari pengukuran dari engagement dari kampus lain. Jurnal kita nih bedanya apa? Yang mencirikan prodi S3 itu apa? Yang mencirikan kampus kita itu apa? Oh, kita digital, kita bisnis gitu lah. Apakah terjadi perbaikan KM atau ada manfaat yang telah diambil? Policy berarti ya sesuai dengan aturan-aturan tertulis atau ya peraturan akademik dan macam-macamnya itu yang setelah penjaminan mutu juga yang telah dibuat oleh organisasi disesuaikan. Jadi bikin KMS disesuaikan dengan strategi, measurement dan pengukuran juga policy yang ada di dalam organisasi. Konten berarti ya itu webpage-nya, tampilan awal kulinonya itu gimana, tampilan awal siakatnya nanti mau versi yang terbaru gimana, siakatnya gimana, yang model skripsinya itu gimana, apakah dia mencaplok dari bentuk kulino yang ini sesuai tanggung secara elektronik. Kan berarti ada repository, karena ada repository juga. Berarti Anda misalnya kalau skripsi berarti Anda upload
filenya ke dalam dalam web tersebut, ya berarti nanti akan masuk ke dalam repository kampus, repository prodi, repository. Nah itu apakah langsung nge-link ke dalam email, apakah nge-link ke dalam Google Drive, itu di dalamnya itu yang kontennya. Bisa tampilan, bisa juga repository, dan macam-macamnya. Proses berarti proses-proses yang digunakan oleh knowledge worker organisasi dalam rangka mencapai organisasi. Ya proses diskusi, proses trial and error, macam-macam itu. Teknologi berarti teknologi informasi yang memfasilitasi proses identifikasi, penciptaan. Tadi misalnya kita ada software modul bawaan, software bawaan. Contoh tampilan web page yang sudah ada, nanti kita harus modifikasi sesuai dengan tampilan yang mau kita gunakan gitu. Proses penciptaan, difusi teknologi, pengetahuan di antara elemen organisasi di bagian organisasi. Peran penting teknologi dalam KMS adalah memperluas jangkauan dan meningkatkan kecepatan transfer pengetahuan. Teknologi di dalamnya kan juga misalnya dari pakar, dari si responden tajid, misalnya si pakarnya menjelaskan mengenai satu software, satu bentuk tampilan, macam-macam lah itu tentang pelatihannya. Nah, di sana kan juga ada transfer tadi, knowledge transfer itu, knowledge exchange. Nah, knowledge exchange di dalamnya juga misalnya kalau si pakar membuat demonstrasi, membuat versi kecil atau versi contoh dari pelatihan untuk sebuah software, sebuah apapun itu yang knowledge worker butuhkan, nah berarti psikologi masuk ke dalamnya tadi, makanya transfer pengetahuan. Peran ini sangat tergantung pada dua aspek yang paling penting, yaitu penyimpanan dan juga komunikasi. Ya, komunikasi misalnya pelatihannya harus menggunakan jarak jauh, ya berarti kita bisa pakai Zoom atau apa. Kalau penyimpanan, ya berarti tadi teknologi untuk si transfer tadi. Kalau kultur budaya berarti disesuaikan dengan si organisasi. Pembuatan KMS disesuaikan dengan organisasi, lingkungan dan juga konteks apa yang di dalamnya dalam proses KM itu. Teknologi tidak saja terbatas pada perangkat keras, alatnya itu toolsnya, tapi juga perangkat lunak, software tadi, tapi juga mengikut sertakan manusia, ya karena dalam proses pembuatannya pun ada programmer di sana, ada dari kita yang mempunyai latar belakang masalahnya, ada ketua, macam-macam, ada proses diskusi itu kan butuh orang, butuh manusia juga. Makanya mengikutsertakan manusia serta tujuan yang ditentukan, nilai yang digunakan untuk membuat pilihan pelaksanaan, dan juga kriteria penilaian yang digunakan untuk memutuskan apakah manusia mengendalikan teknologi atau tidak. Ya sampai sekarang pun. Minggu kemarin hari Selasa, Kulino V2 yang Anda mungkin sekarang lagi absen itu sempat tidak bisa dibuka jam 9, tapi dari pihak pengelola jam 15 menit lah atau sampai 30 menit setelahnya dari jam 9 akhirnya lagi. Jadi kalau Anda klik Kulino di News ID yang ada slash V2-nya itu, larinya malah ke Kulino V1, tapi bukan Kulino V1 yang semester lalu, tapi malah web bukanya satu www.dinus.ac.id itu tampilannya sama, itu aneh. Jadi Kulino V2-nya sempat mungkin bahasanya loncat lah, websitenya nggak bisa dibuka, malah dia loncat ke Kulino V1, tapi tampilannya adalah tampilan website Dinus. Itu aneh, tapi untung nggak lama langsung bisa di refresh lagi. Yang termasuk dalam teknologi informasi, tadi si teknologi itu bisa telekomunikasi. Ya, misalnya dalam tadi saya bilang kalau tentang skripsi, tambahan Kulino mungkin nanti kemungkinan akan jadi kita nggak perlu pakai Google Meet, nggak perlu pakai Zoom misalnya dosen lain. Jadi di dalam si Kulino sendiri, kalau kita buka kelas kita di pertemuan kita bisa ngeklik untuk kamera, bisa jadi itu ada arah ke sana. Jadi di dalam KMS-nya, dalam KMS Kulino nanti mungkin dimungkinkan, tapi apakah jadi kan? Sistem komunikasi ya optik bisa jadi, sistem pita video pembuatan itu komputer termasuk visi komputer, lingkungan data dan sistem pakar, mikrobentuk
Terus komunikasi suara dengan bantuan komputer, jaringan kerja kertas, surat elektronik, ya itu termasuk ya ini kalau kita bikin mau transkripsi nanti di dalamnya langsung ada yang link langsung ke email ataupun ke Google Drive, itu kan bagian dari situ. Ada teletext, ada video text, dan juga ya langsung bentuk email. Kalaupun Anda kalau nggak salah ngeklik Bitly form Google yang untuk magang, dalamnya kan Anda langsung ngeklik menuliskan email dari dosen pembimbing. Setelah Anda klik selesai dari formulir itu, langsung berbentuk otomatis semacam surat penunjukan untuk dosen pembimbing, otomatis langsung masuk ke email yang Anda ketikkan untuk dosen pembimbing. Itu kan bagian dari format tertentu yang memang dibuat untuk bisa langsung link ke dalam email. Ini keberadaan teknologi informasi dan untuk merekam pengutar media simpan seperti pita mana, data teks lengkap, ya masuk ke dalam website Binus, search nama Pak Tito, nama siapa lagi, bapak atau ibu dosen kalian yang lain, atau bahkan kalian nge-search nama kalian sendiri di dalam Binus, di kolom sebelah kanan ada kotak kecil, itu Anda mau orang staff ataupun teman kalian tuh Anda bisa search, nanti akan muncul tampilan setelah Anda klik, Anda pilih nama siapa yang mau Anda klik, bentuk warna biru-biru, yaitu berarti kan websitenya Dinus di dalamnya ya kan website Dinus itu nanti ada Siatin, Syakrat, Siatin mahasiswa, maka itu bagian dari repository. Pencarian data teks lengkap mungkin memakai direktur ensiklopedia, statistik, dan keuangan yang terbacakan mesin, ini sangat dipermudah dengan tersedianya media simpan optik. Metode penyimpanan rekod mengenai berbagai kegiatan termasuk perangkat komputer yang seperti media simpan yang dilengkapi perangkat lunak untuk merancang bangun, menciptakan, dan menyunting data spreadsheet dan juga perangkat lunak sejenis. Yang ketiga, metode untuk mengindeks dokumen dan informasi. Kalau ini berarti misalnya Anda kalau lagi skripsi ya, Anda berarti misalnya download namanya apa tuh? Bukan Turnitin tapi Mendeley untuk desktop, berarti untuk di laptop kan berarti Anda tinggal membuat satu folder khusus untuk misalnya ya folder untuk daftar pustaka skripsi, daftar pustaka tulisan jurnal Anda tinggal masukkan ke dalam satu folder yang satu folder itu semua daftar pustaka Anda. Kemudian Anda tinggal pluginin ke MS Word, sudah Anda tinggal search nama penulis bisa, nama judul bisa dalam kolom nanti untuk Mendeley itu, kemudian tinggal enter langsung dari komputer Anda yang masuk ke dalam Mendeley, kemudian otomatis pindah menjadi indeks menjadi daftar pustaka di dalam dokumen, jadi kayak langsung lompat gitu untuk masuk ke dalam MS Word Anda dan sudah otomatis menjadi ya penulisan daftar pustaka yang baik sesuai dengan style yang Anda pilih. Itu bagus. Jadi dia Mendeley-nya itu sebagai satu software, suatu aplikasi yang membantu untuk langsung membuat menjadi daftar pustaka, menjadi langsung reference dengan style tertentu yang dimau oleh, misalnya Anda mau ke jurnal mana, dia maunya stylenya APA American atau mau style apa, itu langsung dibantu. Asal PDF-nya dari si jurnal Anda itu ya benar, kemudian bukan Anda download dari beberapa publisher yang kurang baik, atau bahkan kalau misalnya downloadnya dari apa sih kalau salah namanya Media Hub apa itu yang dia bisa membuka akun di jurnal yang berbayar, itu apa sih namanya, saya nggak pernah pakai tapi tahu ada namanya Media Hub apa itu kan juga ya itu berarti soalnya kan tampilan jurnalnya kan berbeda dengan yang asli. Biasanya dia nggak berwarna, kemudian nggak ada tanggal-tanggalnya gitulah. Gitu. Media hub apa gitu. Belakangnya hub, tapi depannya saya lupa. Ya, metode untuk mengindeks dokumen dan informasi.
udah mulai. Dan informasi termasuk berbagai teknik pembuatan indeks berbantuan komputer serta berkas khusus untuk memudahkan menemukan dokumen berdasarkan istilah atau kondisi istilah dalam berkas. Kalau nggak salah di dalam Kulino itu ada satu kolom tertentu untuk search, itu bisa. Dalam berkas, pangkalan data bibliografis yang besar yang memudahkan menemukan dokumen yang memenuhi syarat tertentu, misalnya berdasarkan pengarang atau subjek. Misalnya Anda buka google.com sama Scholar Google Scholar. Itu misalnya Anda mau cari buku, Anda mau cari jurnal, itu bisa dari situ juga. Nah, itu berarti tinggal satu kolom, Anda tulis entah pengarang. Biasanya sih judul sih. Kalau Anda mau bikin daftar pustaka, ya berarti Anda ketik. Anda lebih baik ngetik judul daftar pustaka atau referensi yang Anda mau itu di Google Scholar daripada google.com. Karena kalau dari Google Scholar langsung ketemu sumbernya dari sumber yang terpercaya. Kalau dari google.com kan kadang-kadang ada beberapa website yang itu bukan resminya dari jurnal FEP Udinus gitu, tapi tiba-tiba bisa masuk ke entah media neliti lah atau apa itu yang bahkan dari beberapa website yang nggak resmi. Nah itu mending dari Google Scholar daripada dari google.com. scholar.google.co.id kalau namanya itu. Pengolahan data yang besar memudahkan menemukan dokumen untuk memenuhi syarat tertentu, misalnya berdasarkan pengarang atau subjek. Ini berkembang dengan katalog sehingga membantu menemukan lokasi dokumen. Ada juga yang dari ResearchGate. Jadi research bahasa Inggris, kemudian gate-nya gate gerbang dalam sambung. ResearchGate itu juga beberapa tulisan tentang Scopus itu di situ juga ada. Ada juga yang harus nggak harus dari Scientific ataupun yang lain, tapi ada juga Open Access Journal di OAJ kalau salah. Di OAJ itu Directory Open Access Journal itu jurnal-jurnal yang ya dia open access, dia tidak berbayar, cuma harus kalian lihat jurnal itu terbitnya di yang mana, tapi itu open access. Google Scholar itu versi Indonesianya biasanya ataupun bahasa Inggris. Kalaupun Anda mau cari untuk buku-buku tertentu di Google Scholar untuk referensinya ya, kalau Google Scholar itu untuk referensinya lebih enak ke situ karena dia ada langsung model kutipan kalau Anda sudah ketemu judulnya, sudah ketemu ininya di tahunnya dan juga ininya di bawah kiri setelah tulisan judulnya itu kan ada koma atas 2 itu yang untuk kutipan. Itu kan ada bentuk model-modelnya. Oke, nomor 4. Metode pemeriksaan pengetahuan termasuk sistem pos elektronik atau transmisi teks memo dan surat dokumen, sistem transmisi maksimal untuk transmisi dokumen jarak jauh, fax ya. Ini majalah elektronik sebagai sarana komunikasi kegiatan dan hasil penelitian, teleconference pertemuan jarak jauh itu kan juga termasuk di dalam metode atau teknologi informasi artinya proses lah untuk pembuatan KMS. Dan bahkan di KMS juga bisa untuk pembuatan teleconference. Masing-masing peserta berada di berbagai tempat, saling komunikasi serta dan masing-masing. Kali ini saya mohon maaf harus merah dulu. Nomor yang E berarti jaringan komunikasi data untuk mengkomunikasikan data. Ya, seperti yang dikatakan, zaman sekarang manajemen pengetahuan KMS itu ada yang AI, intelijensi buatan, artificial intelligence, yang membantu mengekstraksi informasi dan berbagai sumber data untuk disimpan di knowledge base. Ya, server itu. Kalau versi mudahnya seperti server cloud. Tapi kalau Anda memang punya server yang luar biasa, berarti komputer berjejer di dalam satu ruangan yang berpendingin gitu. Itu ya sudah, bahkan bisa untuk membuat kalkulasi gitu. Sebuah knowledge base memiliki format yang bisa ditelusur dan juga diakses sebagai keperluan pemakai sesuai kemauan user. Pendekatannya berdasarkan asumsi bahwa knowledge base bisa dipisahkan dari knowledge carrier. Nomor 2, manajemen dokumen manajemen ya kayak di dalam jurnal, di dalam macam-macam itu untuk menyimpan dan juga mengolah berbagai tipe dokumen dalam satu pusat server itu dan pemanfaatnya melalui metadata.
Nomor 3, teknologi jaringan komputer atau hypertext yang memungkinkan berbagai dokumen dihubungkan, sedangkan pencarian didukung oleh search engine. Ya, itu kalau Anda tadi Google Scholar itu kan berarti masuk dalam kolom itu search engine. Gitu. Dan dalam pembuatan KMS itu multidisiplin ya, kayak kita dari FEB, manajemen, berarti butuh orang dari IT, butuh orang dari kepustakaan untuk nanti membantu ya pengorganisasian untuk kode-kode untuk kepustakaannya ya tidak melulu hanya dosen manajemen, tapi butuh orang IT dan juga kepustakaan. Ya, multidisiplin manajemen contohnya bisa ilmu keorganisasian, ilmu kognitif, ilmu linguistik, orang-orang dari IT yang paham tentang knowledge base, database teknologi dan ya teknologi lah basisnya. Orang dari kepustakaan tadi yang ya dari perpus lah, kalau Anda ke gedung A di lantai 2 itu kan lantai 2 itu kan orang-orang perpus itu memiliki sertifikasi tenaga pendidik yang khusus, apakah dia dari IT, apakah dia dari kepustakaan, apakah dari kayaknya ada dua sertifikasi deh untuk yang tenaga pendidik kepustakaan. Itu ada 2. Satunya tentang benar-benar untuk pembukuan, satunya lagi untuk yang pustaka. Pokoknya ada 2 sarjana di situ. Ada sarjana yang ilmu perpustakaan dan sarjana komputer. Karena kan ada perpustakaan yang digital, ada perpustakaan yang fisik. Ada juga multidisiplin dari teknik penulisan, jurnal, antropologi, sosiologi, pendidikan juga pelatihan, ilmu komunikasi, dan juga teknologi kolaborasi intranet, ekstranet, portal, dan juga web. Ya ini sepertinya hampir jadi satu dengan teknologi informasi. Karena orang-orang di sini juga bisa untuk membuat ini. Oke. Mic-nya jadi kecil, Pak. Waduh. Tapi volume saya udah gede banget ini, lumayan. Atau ketutup tadi ya? Sorry. Sugiarto, jam 8.14. Oh, dari tadi. Udah jelas, Pak. Oh ya. Yeah. Oke. Materi dari saya sampai sini sampai 7. Sebenarnya 6 dan 7 itu hampir mirip karena 6 itu versi individu dan ada sedikit organisasi dan di sini full yang organisasi. Tapi apa ya, untuk untuk UTS tolong download semua 7 pertemuan 61 sampai 7 sama ya jangan lupa untuk selalu absen di setiap pertemuan, jangan sampai lupa karena kan walaupun sekarang memang yang semester ini nggak terlalu diperhatikan soal kehadiran ya, jadi di bawah 75% itu masih dibolehkan untuk UTS ya. Saya sih ngikut aja peraturannya, sama tolong tugas jangan lupa karena tugas itu kan ya membantu sedikit lah, membantu persentasenya lumayan besar soalnya untuk membantu UTS dan UAS. Jadi nanti nilai akhir Anda bisa ya lumayan terdongkrak kan ada 40% atau 35% dari tugas itu, dari semua tugas. Jadi kalau Anda bisa dapat nilainya oke dari 7 pertemuan itu lebih tinggi bahkan daripada ujiannya, ya berarti bisa lebih tinggi. Dan ya lebih baik ada daripada Anda nggak mengumpulkan, karena kalau nggak mengumpulkan kan berarti ya 5/7 gitu misalnya, atau 6/7, atau bahkan ada cuma bukan 4 dari 7 tugas itu kan lumayan, 3 hilang. Itu ya untuk pertemuan kali ini. Berarti untuk UTS-nya berarti 2 minggu lagi ya, jadi 2 minggu depan kan masih UTS praktikum, baru minggu berikut yang teori. Berarti UTS-nya kan sesuai jam ya, berarti dari Kamis jam 7 sampai jam 9, 9.30 ya. Berarti bangun pagi kerjakan, kalau bisa jangan lewat dari deadline ya, kan biasanya kan ada menitnya tuh, jadi cuma 100 menit 2 jam ya. Kalau saya sih saya mentokin sampai di jam akhir kuliahnya, misalnya 9.30 ya 9.30, karena kan ya harus bangun pagi berpikir, bentuk modelnya mungkin esai, saya nggak tahu dari koordinator mau bentuk gimana, tapi kayaknya harusnya esai sih, nggak mungkin pilihan ganda. Jumlah soalnya berapa kurang tahu gitu ya. Berarti kita ketemu lagi setelah UTS, karena kan pas UTS nggak ada video conference gitu ya. Selamat belajar, selamat beraktivitas, dan ya kita ketemu lagi habis UTS.
Setelah UTS apakah kita offline apa enggak, ya kita tunggu keputusan dari pemerintah ya. Dan saya tutup aja, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya.